Sport Lovers, kita masuk ke segmen olahraga bersama saya Rahma Piliang. Kita awali dari grup A Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia meraih kemenangan kedua di fase grup A setelah menang tipis atas Filipina 1-0. Garuda Muda meraih 3 angka berkat gol bunuh diri dari Jaime Rosquillo. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal saat jumpa Filipina. Sport Lovers, Garuda Muda membuka keunggulan di menit 23. Bek Filipina Jaime Domingo Rosquillo melakukan gol bunuh diri setelah upayanya menyundul bola lemparan ke dalam Robby Darwish justru masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Indonesia atas Filipina. Hasil ini membawa Indonesia berada di puncak klasemen grup A dengan 6 angka. Usai takluk dari Filipina di laga perdana, Malaysia mengamuk kalah jumpa Brunei di laga kedua Piala AFF U23 Grup A. Harimau Malaya Muda hancurkan Brunei 7-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Hanya dalam rentang waktu 4 menit, Malaysia langsung unggul 2 gol lewat aksi Danis Syamor di menit ketiga dan gol bunuh diri Nazri Aiman. Terus menyerang, Harimau Malaya Muda kembali menambah 2 gol lagi. Haikal Danis menjauhkan skor menjadi 3-0 di menit 32. Dan Hakimi Azim turut mencatatkan namanya di papan skor untuk menggenapkan keunggulan Malaysia 4-0 hingga jeda babak pertama. Babak kedua memasuki menit 69, Danis Hakimi kian membuat Brunei merana 5-0. Brunei sempat menipiskan ketinggalan menjadi 1-5 melalui gol Haziq Nakiuddin di menit 74. Namun Malaysia tak mau terlena, serbuan kembali digencarkan. Dan hasilnya 2 gol yang dipersembahkan Fergus Tierney di menit 76 dan brace yang diciptakan Hakimi Azim di menit 89 membuat skuad muda Malaysia menyempurnakan kemenangan 7-1. Hasil ini menjadi modal bagus bagi Harimau Malaya Muda jelang bentrok kontra Garuda Muda di duel pamungkas grup hari Senin. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sangat menyayangkan atas cederanya oleh Romani. Tak ingin bergantung dengan satu pemain, ia yakin skuad Garuda tetap mampu tampil optimal karena armadanya masih memiliki stok penyerang lainnya. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang bomber andalan Ole Romani terpaksa menepi pada FIFA Matchday kalah lawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya September mendatang. Tak hanya itu, bomber 25 tahun juga terancam tak dapat diturunkan pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjelaskan Ole telah menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole, and also not for the national team. But this is unfortunately a fact, and we need to adapt. It depends. It's too early to say who will replace because we got a lot of players who can play in that position. So. It's not on me to say now who's going to replace him, but of course the one who's replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan Timnas Indonesia mulai bermunculan. Skuad Garuda memiliki 4 opsi lain, di antaranya Rafael Struijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United. Lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang, juga bisa menjadi opsi. Disusul Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang telah membela Timnas Indonesia dari kelompok umur hingga senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin dapat menggantikan posisi Ole pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV.
Sport Lovers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan datangkan 2 pemain keturunan berposisi penyerang. Namun PSSI masih belum bisa mengungkapkan 2 nama calon pemain naturalisasi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mendatangkan 2 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. 2 pemain baru ini akan mengisi lini depan Timnas Indonesia, mengingat posisi bertahan Timnas sudah cukup. Namun PSSI tidak ingin mengungkapkan nama hingga asal klub 2 pemain baru itu. Selain 2 nama tersebut, sebelumnya striker keturunan Indonesia Mauro Zelstra juga tengah dalam proses naturalisasi oleh pemerintah Indonesia. Jika PSSI dan pemerintah dapat menyelesaikan proses naturalisasi, bukan tidak mungkin tim asuhan Patrick Kluivert mendapat amunisi baru. Terlebih untuk menggantikan posisi Ole yang kini masih menjalani recovery pasca operasi akibat cedera di tur pramusim. Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum bisa, belum ada black and white, belum apa mas? Ya depan lah. Orang back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi, ya depan lah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tanggapi hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir meminta skuad Garuda tak patah arang menghadapi tim peringkat 58 dan 59 dunia. Berada di grup B pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Arab Saudi dan Irak tidaklah mudah Sport Lovers. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin semua pihak pesimis terkait hasil undian putaran 4 ini. Erick Thohir yakin tim Garuda dapat bermain maksimal Oktober mendatang, walaupun harus berhadapan dengan Irak yang kini berada di ranking 58 dunia dan Arab Saudi yang kini menempati peringkat 59 dunia. Bahkan pria 55 tahun ini telah menghubungi seluruh pemain untuk memberikan motivasi.